Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 30 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasanah. Dan tentunya beragam informasi akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir menyebabkan terendamnya ratusan rumah warga di Komplek Perumahan Yuki, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang. Banjir yang disebabkan hujan deras ini mencapai ketinggian 1 meter dan merendam 600 rumah warga di Perumahan Yuki. Meski tidak ada korban jiwa, namun ketinggian air menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Hujan mulai merendam pemukiman warga mulai Senin lalu. Hingga saat ini ketinggian air belum juga surut, debit air terus naik setelah curah hujan kembali terjadi malam tadi. Saat ini genangan air masih tinggi, hanya tergenang di sekitar badan jalan dan halaman rumah warga. Curah hujan yang cukup deras terjadi lagi hingga dini hari, menyebabkan drainase tidak mampu lagi menahan luapan air hujan. Ketinggian air yang terus bertambah menyebabkan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Helmi mengharapkan anggota DPRD Dapil Deli Serdang dan Bupati agar memperhatikan kondisi warga yang terdampak banjir. Banjir yang terparah terjadi di kawasan Perumahan Yuki dengan ketinggian 30 hingga 60 cm, melumpuhkan aktivitas warga yang tinggal di perumahan tersebut. Sudah hampir seminggu, ya. Sekarang inilah hasil apanya di TKP langsung, ya. Belum surut, dalam arti masih banyak di upaya kita untuk mengapakan air. Penyebabnya sementara ini belum tahu pasti. Yang jelasnya itu pendangkalan parit seawak, ya, pendangkalan parit seawak yang sudah begitu lama. Kita mengharapkan respon dari Kabupaten Deli Serdang dan kita upaya sudah memasukkan permohonan tersebut melalui anggota dewan. Sebagian warga yang menghuni Blok 16 Perumahan Yuki sudah mengungsi ke tempat lain, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan perabotan rumah tangga. Penyebab banjir ini dipicu tidak berfungsinya drainase dan lokasi perumahan tersebut merupakan kawasan dataran rendah. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengklarifikasi terkait seorang wanita yang diduga menerobos pengamanan Pas Pampres dan melempar presiden menggunakan sendal. Bobi mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. Hal itu disampaikan saat Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berada di gedung DPRD Medan. Aksi pelemparan sendal jepit dan botol air mineral ini terjadi ketika Bobi bersama para relawan melaksanakan kegiatan rembuk kemerdekaan pada minggu lalu. Pada aksinya, wanita yang diketahui bernama Roida Tampu Bolon ini sempat dihadang petugas keamanan dan Pas Pampres dan sempat melemparkan sendal ke arah rombongan presiden. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut serta akan berkoordinasi dengan pihak panitia terkait bagaimana Roida bisa mendapatkan akses kartu peserta acara dan kejadian ini tidak akan terulang kembali. Pasti yang kemarin yang ada itu sudah ditangani, sudah banyak juga yang dari pihak kepolisian yang hari ini saya sudah ada di rumah sakit jiwa. Lagi kita coba dalami kenapa kita sampai masuk ke dalam, karena memang yang hadir di sana adalah relawan dan sudah ditelusuri kenapa sampai mendapat akses ke dalam, karena yang masuk sana adalah relawan yang ada kita sudah data dan itu bagian update. Pemirsa, Polsek Medan Helvetia bergerak cepat menangkap perampok taksi online. Berawal dari modus order offline, 3 orang dalam satu keluarga merampok seorang pengemudi taksi online. 3 tersangka perampok taksi online terlihat pasrah saat digiring Polsek Medan Helvetia untuk dimintai keterangan akibat perbuatannya di Jalan Matahari Raya Medan kemarin.
Ketiga tersangka terdiri dari pasangan suami istri Zainuddin Tarigan, Yeni Kartika bersama seorang keponakannya Afan Tarigan yang masih berusia 16 tahun. Ketiga tersangka sepakat merencanakan perampokan terhadap pengemudi taksi online yang dipilih secara acak. Dan ini menggunakan order offline dari aplikasi WhatsApp. Dalam melakukan aksi, Pasutri ini membawa anak mereka yang berusia setahun. Korban Samsul Bahri menerima order offline jebakan itu pada tanggal 26 Agustus. Order offline dibuat dengan rute Medan Marelan Helvetia. Dan setiba di Jalan Asrama Helvetia, tersangka Yeni Kartika minta berhenti di ATM dengan alasan akan menarik tunai. Saat berhenti, tersangka Zainuddin dan keponakannya langsung membekap korban dengan posisi leher ditodong senjata tajam. Dalam keadaan terikat dan dibekap, korban dipindahkan ke kursi belakang. Kemudian kemudi mobilnya diambil alih, selanjutnya korban dibuang di parit kawasan Jalan Megawati Binjai. Dan semua milik korban diambil. Personel Polsek Helvetia membekuk ketiga tersangka saat akan menjual mobil korban seharga 20 juta. Korban Syamsul Bahri mengaku masih trauma atas perampokan yang dialaminya. Saya diminta berhenti sebentar singgah ke ATM yang ada di Alfamart. Begitu turun, tertutup pintu, langsung saya dikerjain. Diapain ya Bang? Dicekek pakai tangan gini ya. Sekuat hatinya, setelah itu pisau di leher. Kau kooperatif, kalau tidak kooperatif, saya koyak. Polsek Medan Helvetia menghimbau driver taksi online untuk lebih waspada dan tidak menerima orderan offline yang belum diketahui sumbernya. Dari mana orang ini, Bang? Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyerukan generasi muda milenial agar aktif berpolitik dan tentunya turut andil dalam setiap pergerakan politik sebagai tolak ukur berpartisipasi pada setiap kebijakan di tengah masyarakat. Di hadapan ribuan warga Belawan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pada acara bertajuk Rembuk Kemerdekaan di Gedung Serbaguna Pemprov Su menyerukan pentingnya kepedulian kaum generasi muda milenial terhadap politik. Menantu Presiden Joko Widodo ini menyoroti sikap anak muda milenial yang cenderung apatis terhadap pergerakan politik. Paradigma terhadap politik dianggap tidak menarik bagi anak muda. Paradigma ini harus segera dirubah agar peran serta generasi milenial dapat berperan lebih luas. Seruan yang disampaikan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution di hadapan ribuan warga dan relawannya ini disambut antusias. Bobi menyebutkan dengan peran aktifnya generasi muda dalam politik dapat memberikan warna baru serta memunculkan kebijakan yang kreatif dan dapat menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Anak muda yang ada di Kota Medan, di Sumatera Utara tentunya untuk belajar. Ini pertama sekali poinnya adalah tidak boleh malu, tidak boleh minder. Dan yang berikutnya untuk belajar politik yang paling utama ini harus tahu manfaat dari politik. Tidak hanya di hadapan ribuan relawan, Presiden Joko Widodo yang hadir pada kegiatan tersebut juga merespon konsep pemikiran terkait politik kaum muda yang disampaikan Bobi. Oleh karena itu, dorongan terhadap anak muda yang ikut andil pada setiap kegiatan politik saat ini mengalami tren positif di kalangan masyarakat luas. Pemirsa, masjid tidak hanya merupakan tempat ibadah umat muslim dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga dapat dijadikan untuk menangkal perpecahan umat menghadapi pesta demokrasi terwujudnya pemilu aman dan juga damai. Keberadaan masjid sebagai rumah Allah dapat juga dijadikan sebagai tempat berbagai kegiatan di tengah masyarakat untuk memakmurkan masjid. Salah satu di antaranya adalah zikir dan tablik akbar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Masjid Besitang, Kabupaten Langkat kemarin dihadiri oleh ratusan jamaah umat muslim. Zikir ini dipimpin oleh Kiai Muhammad Zulfi Azwan dan tabligh akbar disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Garudi mengambil tema memakmurkan dan dimakmurkan masjid.
Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Irhamuddin Siregar mengatakan, berzikir di masjid dapat membentuk diri dan bermunajat kepada Allah untuk persatuan dan kesatuan umat, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi rakyat. Menghadapi pemilu 2024 untuk bersama melibatkan jemaah masjid dan unsur masyarakat lainnya, bergandengan tangan dan terwujudnya pesta demokrasi yang damai dan sukses demi kemajuan bangsa. Mari semua masyarakat, khususnya masyarakat jamaah masjid, pengajian, ayo kita saling bergandeng tangan, menyatukan visi misi kita untuk mendamaikan seluruh umat, mendamaikan seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Ayo kita melalui masjid, peran masjid di sini adalah menyatukan semua pemikiran pada arah yang lebih baik, kepada arah yang memang terkontrol dengan baik, sehingga kita semua damai bersatu di dalam masjid. Karena masjid adalah tempat kita untuk melakukan ibadah, melakukan silaturahim, melakukan pengajian-pengajian yang tidak menyinggung, yang tidak membuat provokasi. Dengan memakmurkan masjid dalam kehidupan sehari-hari, terbentuknya insan yang bertakwa dan pemersatu umat sehingga mampu pelaksanaan demokrasi pemilu damai berjalan dengan sukses. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba belum menerima respon dari masyarakat terkait pengumuman daftar calon sementara DCS, bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Ranto Pasaribu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di kantor KPUD Balige Kabupaten Toba. Ranto mengatakan masa tanggapan masyarakat terhadap DCS Pemilu 2024 tersebut mulai 19 hingga 28 Agustus 2023. Pelayanan tanggapan masyarakat terkait pengumuman DCS dan bakal calon DPRD Toba tersebut di kantor KPU Sumatera Utara secara online dan juga offline. Namun tidak ada tanggapan yang disampaikan masyarakat. Setelah tahapan tersebut, KPUD Toba akan melakukan pencermatan daftar caleg tetap DCT pada 24 September hingga 13 Oktober 2023. Setelah itu akan masuk tahap pengajuan pengganti calon sementara, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Partai politik masih boleh mengganti bakal caleg dengan alasan diputuskan oleh partai politik. Karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan akan diambil kebijakan oleh partai untuk diganti. Ranto berharap masyarakat turut serta dalam mengawasi dan proses seleksi dengan memberikan informasi atau bukti yang relevan terkait dengan caleg yang terdaftar. KPUD Toba sudah melakukan berbagai upaya, tinggal masyarakat yang memberi respon. Sampai tanggal 28 kita atau KPU belum ada menerima tanggapan atau masukan dari masyarakat terkait daftar calon sementara yang sudah kita umumkan. Jadi proses penyusunan daftar calon tetap ini pertama memang sesuai DCS, daftar calon sementara yang kita umumkan. Kalau ada tanggapan dan masukan dari masyarakat, KPU berhak melakukan klarifikasi terhadap partai politik. Lalu selanjutnya kalau memang tidak ada tanggapan, tentu nanti masuk ke penyusunan daftar calon tetap. Pemirsa, hingga hari terakhir jadwal pengaduan atau laporan masyarakat terkait bacalek, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar hanya menerima 1 laporan masyarakat. KPUD Pematang Siantar menerima 1 pengaduan atau laporan masyarakat terkait adanya salah satu bacalek untuk DPRD Pematang Siantar yang namanya masuk dalam daftar calon sementara DCS. Namun bacalek tersebut merupakan mantan narapidana dan pernah menjalani hukuman penjara. Komisioner KPU Kota Pematang Siantar Gina Ruth Ginting mengatakan, dari pengaduan atau laporan masyarakat terhadap bacalek tersebut, KPU telah melakukan pemeriksaan berkas bacalek dengan hasil memenuhi syarat.
Bacalek tersebut pernah menjalani hukuman penjara namun masih di bawah 5 tahun. Sementara selain menunggu pengaduan atau laporan masyarakat hingga batas waktu yang ditentukan, KPU Pematang Siantar saat ini juga melakukan proses pendataan daftar pemilih tambahan yang pindah memilih di setiap kelurahan untuk menghindari pemilih ganda pada pemilu 2024. Untuk tanggapan masyarakat itu masih hanya satu laporan masuk tanggapan masyarakatnya. Untuk anggota Dewan DPRD Kota Pematang Siantar. Kendala saat ini alhamdulillah lancar-lancar aja. Nah, kita masih nunggu prosesnya. Habis ini nanti kita masuk pencermatan DCT. Kita juga lagi proses untuk daftar pemilih tambahan yang pindah memilih di kelurahan sama di kecamatan sekarang. Selain melakukan tahapan pendataan pemilih tambahan, KPU Kota Pematang Siantar juga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelajar yang terdaftar sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang. Pemirsa, sejak diumumkannya daftar calon sementara DCS Bacalek oleh Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Pematang Siantar pada 19 Agustus lalu, Bawaslu Kota Pematang Siantar hingga saat ini belum ada menemukan maupun menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Bacalek. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kota Pematang Siantar, Ricky Fernando Hutapea, yang merupakan Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Ricky Fernando Hutapea menjelaskan sebagai badan pengawas pemilu, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menjadikan pemilihan umum 2024 berjalan bersih, adil, dan tanpa pelanggaran. Bawaslu Kota Pematang Siantar berharap kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam hal pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu. Masyarakat dapat langsung melaporkan pelanggaran yang ada ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran pemilu maupun sengketa pemilu, kita belum ada menerima laporannya sejak ditetapkannya daftar sementara tanggal 19 Agustus kemarin. Tidak ada kendala, cuman yang kita harapkan partisipasi masyarakat lah untuk laporan ke Bawaslu jika mengetahui adanya pelanggaran pemilu yang diketahui masyarakat. Untuk temuan sendiri sampai sekarang belum ada. Tapi kita tetap juga melakukan pengawasan sampai sekarang. Sementara itu, untuk mempermudah pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kota Pematang Siantar rutin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para anggota Panwaslu di setiap kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar. Pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi, damai, dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Untuk Permendagri 41 dilaksanakan 1 bulan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil, dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat, diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu, juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan juga Bawaslu.
Sebagai narasumber dalam workshop, wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, program penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bermain dan berinteraksi dengan peserta didik yang reguler. Salah satu sekolah menengah atas yang sudah menerapkan program pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan hal inilah yang menegaskan hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Secara umum, pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih memiliki sejumlah kendala. Namun berangkat dari undang-undang yang mengatur setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif, membuat SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang sudah melakukannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski pada awalnya setiap guru memiliki tantangan dalam menerapkan pendidikan bagi para kaum disabilitas, khususnya tunarungu, namun berkat kerja keras dan kesabaran serta sistem belajar berbasis digital, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa reguler dan berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah menyebutkan, meski guru dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memahami seluruh latar belakang siswa yang ada, hal itu dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh guru. Berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan, setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran, bahkan yang luar biasanya, peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menjadi juara kelas. Dan yang lebih membanggakan, setiap tahunnya terdapat siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Semenjak tahun 2011, SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini sudah ditunjuk oleh pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini menjadi sekolah inklusi satu-satunya di Sumatera Utara. Tantangan yang saya hadapi, khususnya stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus kita samakan dengan siswa-siswi yang tidak berkebutuhan khusus. Itulah tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kami dapatkan hasilnya dengan kerja keras dan kemauan guru-guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, ya siswa kita yang berkebutuhan khusus, walaupun agak sulit menghadapi di dalam proses akademiknya, namun karena keseriusan guru-guru dan kemauan anak-anak yang inklusi, ya salah satu siswa kita dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini bisa menerobos perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara, masuk ke perguruan tinggi negeri di USU Fakultas Sejarah melalui jalur undangan. Para peserta didik yang berkebutuhan khusus mengaku sangat senang bisa belajar di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dan berbaur dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Diakui para siswa yang berkebutuhan khusus mendapat perlakuan yang baik dari setiap teman-teman. Program pendidikan inklusif yang diterapkan di SMA Negeri 2 membuat setiap anak saling menghargai dan menerima adanya perbedaan dan kekurangan yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadikan persaingan belajar semakin sehat dan setiap siswa berlomba untuk menjadi yang terbaik. Senang sekali karena menolong teman-teman. Belajar teman-teman, menolong teman-teman karena para teman-teman. Ada bullying tidak dari teman-teman? Tidak. Tidak ada apa? Tidak mampu karena baik sekali teman-teman. Bagaimana cara kamu kok bisa menjadi juara 1 di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam? Belajar berprestasi.
tetap karena ada guru-guru yang menolong membantu seperti kita tenaga khusus untuk mendapatkan pada sekolah menerima semua bertubuh secara normal. Siswa tunanetra lainnya, Nomas Irawani Lase, mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian SMA Negeri 2 Lubuk Pakam karena memiliki teman yang bisa menerimanya dengan baik. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari sekolah untuk mengikuti sejumlah pelatihan membuat prakarya, membuat aneka kerajinan tangan yang dapat membantunya untuk menambah income guna kepentingan pribadinya. Ia berharap agar sekolah SMA Negeri 2 semakin maju dan siap mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Program pendidikan inklusif dan penerapan Merdeka Belajar juga menjadikan setiap siswa memiliki keahlian di luar pendidikan akademik, sehingga setiap siswa memiliki keahlian layaknya sekolah kejuruan. Pihak sekolah mengaku sangat bangga dengan kreativitas setiap peserta didik karena menjadikan anak lebih bertanggung jawab dan dapat mengisi waktu luang melakukan hal-hal yang bermakna bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Tingginya animo para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum membuat pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dengan penambahan anggaran. Mengingat sampai saat ini, setiap sekolah yang menjalankan program inklusif masih menggunakan dana BOS. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.